Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadiyih wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah tabaraka wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini bismillah kita akan kembali mencoba untuk membaca dan menjelaskan salah satu di antara karya besar yang telah ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Karya beliau Riyadhus Shalihin. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab al-mubadarah ilal khairat, dan kita telah menyelesaikan hadis terakhir dari bab al-mubadarah ilal khairat, yakni hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau memberikan panji perang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan lanjutkan bab al-mujahadah, dan ini adalah bab yang ke-11 dari kitab Riyadhus Shalihin. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bab al-mujahadah. Mujahadah bisa diterjemahkan dengan usaha dan perjuangan. Ya, karenanya jihad juga maknanya sama, perjuangan. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, tatkala kita berbicara tentang perjuangan, maka hakikatnya hidup kita di atas muka bumi ini adalah perjuangan, dan perjuangan untuk mendapatkan ridha Allah tabaraka wa taala, selamat dari murka Allah sehingga masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Ini adalah sebuah perjuangan yang sangat berat dalam kehidupan ini. Karenanya para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, mujahadah adalah sebuah perjuangan yang dimaksud di sini adalah berjuang untuk melakukan sebuah perkara yang tidak disenangi oleh jiwa. Ya, kalau sesuatu yang digemari, sesuatu yang mudah, itu bukan perjuangan namanya. Contoh orang berjuang untuk makan. Ini pada kondisi umumnya manusia tidak bisa dikatakan mujahadah alal akli wasyurb, berjuang untuk makan dan minum. Ini tidak mungkin, kecuali mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti orang sakit sehingga ia butuh memaksa dirinya, butuh berjuang untuk melakukan sesuatu yang tidak diingini olehnya. Karena mujahadah ini adalah sebuah usaha dan sebuah perjuangan dari seorang hamba untuk melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh jiwanya. Dalam hal ini yang dibahas dalam pembahasan bab ini adalah mujahadah al-insan nafsahu, ya, li ta'atillah wa tarki ma'siyatihi. Ya, di mana seorang berjuang, ya, dalam melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka taala dan meninggalkan maksiat. Karena untuk melakukan ketaatan kepada Allah ini berat bagi jiwa. Ya, beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang kita jadikan sebagai rujukan dalam syarah ini, beliau mengatakan mujahadatun nafsi takunu bi ayyujahidal insanu nafsahu ala syai'in. Yani bermujahadah, berjuang untuk melakukan dua hal.
Yang pertama kita sebutkan tadi, melakukan ketaatan kepada Allah. Ini butuh perjuangan pada jamaah. Begitu juga meninggalkan apa? Maksiat. Beliau mengatakan karena melakukan ketaatan kepada Allah, thaqilun 'ala nafsi illa man khaffahu Allah 'alaihi. Ya, melakukan ketaatan kepada Allah ini merupakan perkara yang berat bagi jiwa, kecuali bagi orang-orang yang Allah ringankan melakukan ketaatan kepadanya. Begitu juga meninggalkan maksiat. Thaqil 'ala nafs, berat bagi jiwa untuk meninggalkan maksiat, kecuali orang-orang yang Allah mudahkan dia untuk meninggalkan maksiat. Sehingga butuh kita sebagai seorang hamba mujahadah di sini, berjuang untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan berjuang untuk meninggalkan apa? Maksiat kepada Allah Taala. Dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, untuk menggapai sesuatu yang besar dalam segala perkara, apakah dalam urusan akhirat atau dalam urusan dunia sekalipun, semuanya butuh apa? Usaha dan perjuangan. Ini logika manusia, ini fitrah yang Allah letakkan pada jiwa setiap kita. Untuk mendapatkan sesuatu yang besar, sesuatu yang istimewa, cita-cita yang tinggi, harapan baik yang besar, semuanya butuh apa? Perjuangan. Baik dalam urusan akhirat maupun dalam urusan dunia. Ini fitrah. Hanya saja, subhanallah, hal yang sudah kita maklumi ini kadang-kala hilang, kecuali dalam perkara-perkara yang terlihat oleh mata kita dalam urusan dunia. Jadi berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang besar, berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang baik, ini butuh apa? Perjuangan. Banyak sekali pesan-pesan yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan seorang bercita-cita besar, seorang mengharapkan kebaikan banyak, maka ia butuh berjuang untuk itu. Ya, sebagaimana dinukil dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, "Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, wa man talabal ula sahara al-layali, wa man ramal ula min ghairi kaddi adha'al umra fi talabil muhali. Tarumul ula thumma tanamu layla, yaghusul bahra man talabal la'ali," kata beliau. Ya, beliau berkata, "Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali." Ketinggian itu didapat sesuai dengan usaha dan perjuangan, kata beliau. Ya, orang ingin sukses baik dunia maupun dalam urusan akhirat, maka sejauh mana usaha dan perjuangannya untuk menggapai itu, sejauh itu pula ia akan mendapatkan apa yang dicita-citakan. Ya, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, wa man talabal ula sahara al-layali. Siapa yang ingin mendapatkan ketinggian, kebaikan yang sempurna, maka ia akan bergadang di malam hari demi untuk perjuangan itu. Kemudian beliau mengatakan, wa man ramal ula min ghairi kadlin adha'al umra fi talabil muhali. Barang siapa yang berkeinginan untuk mendapatkan ketinggian tapi tanpa usaha dan perjuangan, hakikatnya ia telah mengejar sesuatu yang tidak mungkin. Artinya ia hanya sia-sia, menghabiskan umurnya untuk mengejar sesuatu yang sia-sia. Tarumul ula thumma tanamu layla. Engkau ingin mendapatkan ketinggian, kemudian kerjamu di malam hari tidur saja, kata beliau. Yahusul bahra man talabal la'ali. Apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang ingin mendapatkan mutiara, apa yang mesti dia lakukan? Menyelam ke dasar laut. Inilah perjuangan. Inilah perjuangan. Ya, jadi dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat, dia semuanya butuh apa? Perjuangan. Ya. Man tahayyaba su'udal jibal ya'ish abadad dahri fawqal kufar, ya'ish abadad dahri tahtal kufar. Barang siapa yang tidak mau berjuang untuk naik ke atas puncak gunung, maka sampai kapanpun ia pasti akan hidup di bawah atau di lubang. Ini sebuah peribahasa menunjukkan bahwa kalau Anda ingin sampai pada puncak ketinggian baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat, maka butuh apa? Perjuangan. Sama seperti orang ingin naik ke atas puncak gunung, maka dia harus berjuang, lelah, berkeringat,
bahkan kala mungkin terjatuh dan sebagainya. Tapi kalau ia terus berusaha dengan meminta taufik dan bimbingan dari Allah Taala, maka insya Allah ia akan sampai ke puncak gunung. Ya, dan biasanya cita-cita itu kalau semakin tinggi, maka usahanya semakin berat, semakin besar. Wa idza kanat an-nufusu kibarat ta'ibat fi muradiha al-ajsam. Kalau cita-cita kamu besar, maka ragamu akan lelah untuk menggapainya. Jadi kalau cita-citanya ya sekedar ala kadar, insyaallah enggak akan susah. Apalagi tak punya tujuan dan cita-cita. Ya, sehingga coba lihat para ulama rahimahumullah, tatkala mereka punya cita-cita besar untuk menggapai kebaikan dunia dan akhirat. Dalam ilmu misalnya, apa yang mereka lakukan, subhanallah. Sampai ada di antara mereka berjalan untuk menuntut ilmu sampai kencing darah berkali-kali. Ini perjuangan. Puluhan tahun berkelana di atas muka bumi, berangkat dari satu negeri ke negeri berikutnya, menemui satu guru ke guru berikutnya, hanya untuk menuntut ilmu sehingga menjadi ulama besar. Makanya tidak mungkin sebuah kemuliaan itu didapat dengan santai. Ya, pepatah lain di kalangan para ulama mengatakan, lan yunal al-ilm bi rahatil jism. Ilmu ini tidak akan didapat dengan santai. Apakah dengan hari-hari minum kopi, hari-hari baca Quran, setiap malam tidur, nanti jam 9 sampai zuhur tidur, setelah bangun makan, kemudian tidur lagi sampai asar, kemudian pada asar main bola, kemudian pada maghrib nonton TV, pada isya main internet dan mungkin ngopi lagi, kemudian setelahnya tidur, kemudian Anda akan paham tentang agama. Nah, demi Allah tidak. Jadi butuh apa? Butuh berjuang. Ada kelelahan dalam sebuah perjuangan, insya Allah dengannya kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Makanya ini adalah sebuah fitrah sebenarnya, dipahami oleh setiap kita. Apapun yang kita harapkan dalam kehidupan ini, baik dunia maupun akhirat, yang baik ini semua butuh perjuangan. Ini butuh perjuangan. Semakin lama kita hidup, biasanya perjuangan yang kita tunjukkan semakin melemah. Karena manusia ditakdirkan oleh Allah di awal dalam kondisi lemah, kemudian kuat, kemudian kembali menjadi lemah. Karena subhanallah, kekuatan untuk menggapai sesuatu yang sangat tinggi itu kadang-kadang hanya didapat di saat kita muda. Karena para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dari Allah, ini rahasia kenapa Allah bertanya nanti di akhirat tentang 5 hal. Ya, tentang 5 hal. Di antara pertanyaan yang diajukan oleh Allah setelah Allah bertanya tentang umur tidak dia berikan untuk apa, maka di antara yang ditanyakan secara khusus dari umur ini yang sudah ditanya secara umum adalah waktu muda. Waktu muda. Karena biasanya di waktu muda ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Karena para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, semua kebaikan ini bisa digapai dengan mujahadah. Didapat dengan apa? Mujahadah. Baik dunia maupun akhirat. Namun subhanallah, untuk dunia tanpa diajari, tanpa dimotivasi, semua orang sudah mujahadah. Betul tidak? Untuk dunia orang sudah mujahadah. Tak perlu diajari, tak perlu dimotivasi. Sehingga seminar untuk memotivasi orang menjadi orang sukses di dunia ini sebenarnya tidak butuh. Karena mau tak mau setiap orang itu ingin sukses di mana? Di dunia, dan dia pasti akan berusaha. Pasti akan berusaha. Apapun cerita dia akan berusaha. Karena ada orang yang bangun jam 3 malam untuk berbisnis. Demi apa? Demi menjadi orang sukses di dunia. Jam 3 malam. Kadang-kadang tidak butuh perjuangan dalam maksud tidak perlu dimotivasi, tidak perlu diingatkan. Dia sudah bangun sendiri jam 3 malam untuk pergi ke pasar. Karena saatnya untuk berjualan. Mau hujan, mau panas, mau badai, dia berangkat. Tapi untuk qiyamul lail ini gimana? Kalau qiyamul lail gimana? Kita dibangun pun tak bangun. Suara di setel semuanya, alarmnya, semua di setel. Bunyi, matikan. Matikan.
Maka subhanallah, mujahadah untuk akhirat, melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat ini jauh lebih berat. Karena apa? Karena yang dijadikan indah dengan takdir Allah, dipandangkan mata kita dunia, tidak ada akhirat. Karenanya Allah mengatakan, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mataul hayatid dunya. Jadi yang dijadikan indah oleh Allah dengan takdirnya kepada kita, dijadikan indah di mata kita semuanya dunia. Wanita, hanya orang kalau sudah mau menikah apapun dilakukan agar dia bisa nikah, apalagi dia sudah dapat calon. Semuanya diterabas. Pantang mundur, siap mati kan gitu. Kalau sudah ada calonnya, mungkin kalau belum ada calonnya dia mulai menyeleni, dia simpan uang, dia simpan ini, akan itu apa? Persiapan menikah. Kalau sudah dapat calon, subhanallah, apapun dia terabas. Untuk Mina, walaupun hujan badai berangkat juga. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Wanita yang pertama kata Allah. Kemudian yang kedua, bani, anak. Demi untuk mendapatkan keturunan, semua orang akan berusaha maksimal. Berapapun harta yang harus dikeluarkan, dia akan lakukan itu. Kemudian Allah mengatakan, qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Emas, perak, khail, al-musawwamah, yakni kuda-kuda, begitu juga dengan hewan ternak, perkebunan. Ini semuanya dunia. Sehingga subhanallah, perjuangan untuk ini memang berjuang. Susah kita, berpeluh kita, lelah kita, tapi tanpa dimotivasi kita sudah melakukannya. Subhanallah, Allah tidak katakan zuyyina lin-nasi hubbus shalah, dijadikan indah di pandangan manusia mencintai sholat, mencintai puasa, kan enggak ada. Ya, sehingga untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat ini perjuangannya lebih apa? Lebih berat para jemaah. Apalagi penghalang-penghalangnya dari syaitan dan bala tentaranya, ini beratnya luar biasa kalau kita tahu. Karenanya para ulama tatkala musyawarah mujahadah mereka selalu ingatkan bahwa ingat Anda sekarang sedang dalam pertempuran dan sedang dalam perjuangan, dan akhir dari para perjuangan itu adalah kematian. Kita sekarang sedang bertempur. Siapa lawan kita? Syaitan, hawa nafsu kita. Syaitan dibelenggu saja kita kalah. Apalagi syaitan dilepas sallallahu alaihi. Di bulan Ramadan kita kalah. Syaitan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tusaffat asyayatin, tughal asyayatin. Syaitan di bulan Ramadan dibelenggu. Yang ada hanya kita berhadapan dengan hawa nafsu kita, jiwa kita. Itu pun kita kalah. Lalu bagaimana kalau syaitan dilepas oleh Allah sebagaimana di hari-hari biasa? Makanya ini perjuangannya sangat luar biasa, dan ini butuh terus menghadirkan di dalam hati kita bahwa hidup ini adalah mujahadah. Hidup ini adalah mujahadah. Kapan kita istirahat? Istirahat kita nanti kalau kita sudah masuk surga, baru istirahat. Sebenarnya dunia ini bukan tempat istirahat, karena sering para ulama mengingatkan, kalau kita katakan dunia istirahat, nggak ada istirahat. Tidur pun kita kadang-kadang takut dalam tidur kita, karena ada mimpi. Gak ada nyaman di dunia ini sebenarnya. Tapi syaitan membuatnya nyaman. Mendapatkan sesuatu, merasa puas terhadap sesuatu, hakikatnya adalah fata morgana. Ini cerita sebenarnya menjadikan kita ini mau sendiri takut dalam kehidupan ini. Sehingga sering para ulama mengatakan, kalau saatnya Allah pilihkan sebelum aku diciptakan di dunia ini antara hidup atau tidak dihidupkan, aku pilih tidak hidup. Karena luar biasa ini kehidupan ini. Apalagi semakin hari fitnah semakin besar, semakin hari tantangan semakin berat, sehingga kadang-kala kalau kita melihat diri kita tidak tahu selamat atau tidak. Ya, maka perlu apa? Mujahadah. Perlu mujahadah dalam segala hal, khususnya dalam meninggalkan maksiat kepada Allah dan melakukan ketaatan kepada Allah Taala. Yang sebagian para ulama mengatakan, kadang-kala melakukan ketaatan itu jauh lebih berat daripada melakukan atau meninggalkan apa? Maksiat. Jadi antara melakukan ketaatan dengan meninggalkan maksiat, kadang-kala lebih berat menjalankan ketaatan. Lebih berat. Kenapa? Karena
beberapa maksiat itu memang tidak disenangi oleh jiwa. Beberapa maksiat. Contoh, minum khamar. Kita memang sudah nggak mau gitu minum khamar. Sebagian orang memang ada yang candu, tapi mayoritas orang itu tidak suka minum khamar. Allah mengharamkan makan bangkai. Kita sudah jijik melihatnya. Artinya meninggalkan maksiat makan bangkai ini adalah sesuatu yang mudah bagi kita. Tapi subhanallah, menjalankan ketaatan itu berat. Walaupun tetap kita katakan meninggalkan maksiat kadang-kala lebih berat bagi beberapa orang daripada melakukan apa? Ketaatan kepada Allah. Boleh contohkan di sini contoh terkait dengan syurbut dukhan. Syurbut dukhan artinya minum asap. Apa maksudnya berarti? Merokok. Ya. Apa hukum rokok? Apa hukum rokok? Taruhlah makruh, ya. Taruhlah makruh. Itu yang ketawa-ketawa katanya umi merokok ini ya. Nah, taruhlah makruh, misalnya makruh lah. Tapi antum tahu nggak arti makruh itu? Dibenci. Siapa yang membencinya? Allah. Sehingga definisi makruh, konsekuensi daripada makruh atau definisi dulu, para ulama usul fikih mengatakan makruh itu adalah manaha anhu syari', yang dilarang oleh syariat, yakni Allah. Yang dilarang oleh Allah, tapi larangannya tidak terlalu ditekankan. Tetap dilarang. Disebut makruh artinya dibenci. Siapa yang membencinya? Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, membencinya Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga konsekuensi dari makruh ini apabila dilakukan, yang meninggalkannya akan diberikan pahala karena ia meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Dan ini merupakan perkara kalau ia berhasil mampu meninggalkan yang dibenci oleh Allah, maka Allah akan ridha kepadanya, maka Allah akan berikan pahala kepadanya. Namun kalau dia langgar karena larangannya tidak terlalu kuat, maka ia tidak berdosa. Tapi ingat, makruh dibenci oleh Allah. Ini menurut sebahagian hukumnya demikian. Walaupun pendapat yang sahih, merokok itu hukumnya haram. Kenapa? Karena syariat mengharamkan setiap perkara yang memudaratkan dirinya dan memudaratkan orang lain. Ini kaidah. La dharara wa la dirar. Diharamkan setiap yang membahayakan diri sendiri dan diharamkan setiap perkara yang membahayakan orang lain. Apakah rokok membahayakan Ustaz? Tanya saja kepada semua orang. Tanya semua orang. Tidak ada manusia, tidak ada satu lembaga, tidak ada satu negara yang menyepakati sesuatu yang membahayakan kecuali tidak ada suatu lembaga manusia, para ahli yang menyepakati akan bahayanya sesuatu sebagaimana kesepakatan yang diambil oleh orang-orang ini akan bahayanya apa? Rokok. Sampai bahayanya rokok ini juga disepakati oleh pabrik pembuat rokok. Ini kesepakatan ini, kalau kita cerita ijma, kesepakatan ini kesepakatan yang sangat luar biasa. Semua level manusia, semua kalangan manusia, semua pemerintahan, bahkan pembuatnya, produsennya juga sepakat bahwa yang mereka produksi adalah sesuatu yang membahayakan. Ini kesepakatan mana yang lebih agung daripada itu? Coba lihat poster. Bisa menyebabkan kanker. Apalagi semua yang menakutkan itu. Gagal jantung itu semua menakutkan. Tapi semakin ditulis, semakin semangat orang membelinya. Maka ini bisa antum coba juga kalau antum bisnis makanan. Antum coba seperti itu. Antum buat stand mungkin di pinggir jalan, jual apa, kemudian tulis besar-besar, makanan saya menyebabkan Anda important. Makanan saya menyebabkan. Kira-kira gimana? Hah? Kira-kira gimana? Kenapa nggak laku? Rokok aja laku. Belum dicoba mungkin. Belum dicoba. Ini subhanallah. Jadi butuh mujahadah. Coba bagi antum yang masih suka merokok,
atau yang sudah hijrah tidak merokok, meninggalkan rokok itu luar biasa beratnya. Luar biasa beratnya. Jadi sampai kalaupun antum berusaha meninggalkannya agar tidak menghisap, dengan makan kerikil sekalipun kadang-kadang antum masih kalah. Antum kunyah kerikil itu, kalau tercium asap rokok, gak bisa berpikir saya, Ustaz. Ya kan? Ini kita lihat kasihan kali orang-orang seperti ini. Jadi kalau biasanya dia ingin mengeluarkan ide-idenya, biasa ambil keluar idenya. Wah, ini bisa ini seperti ini jalan keluar solusi sambil merokok. Kalau tidak merokok, buntu. Bingung apa yang mau dilakukan. Ini sekedar sebenarnya permainan setan. Jadi maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah butuh mujahadah. Kalaupun dikatakan misalnya hukumnya makruh, bukankah kita ingin sempurna beribadah kepada Allah, mencapai ridha Allah sempurna. Makanya semuanya butuh mujahadah, perjuangan. Dan nanti siapa di antara kita yang berhasil dalam perjuangan ini tentukan di akhir. Sudahkah kita berjuang bersusah-susah dalam kehidupan ini untuk menggapai ridha Allah Taala, melakukan ketaatan, meninggalkan apa? Maksiat. Baca sejarah para sahabat, perjuangan mereka bagaimana. Baca sejarah para salaf, perjuangan mereka dalam melakukan ketaatan bagaimana. Ya, mungkin jiwanya merintih, tapi ketahuilah perjuangan ini kalau terus kita biasakan, kita akan menjadi senang dalam perjuangan ini, bahagia dalam perjuangan. Sama seperti orang yang menyadari bahwa apapun yang menimpanya akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Taala, maka tatkala dia ditimpa musibah dia tersenyum. Ini berarti dia sudah sampai pada tingkat yang sangat mulia di sisi Allah Taala, sehingga baginya ujian atau tidak ujian baginya sama. Tidak ada bedanya. Nah, kalau kita kan tidak. Kalau sudah diuji itu beratnya luar biasa, merasakan tekanan dan sebagainya. Tapi terus kita berjuang. Dan kalau jiwa ini dibiasakan dalam perjuangan ini, insya Allah akan mudah. Dan jiwa ini subhanallah sama seperti kendaraan kata para ulama. Kalau engkau punya kuda atau punya unta yang biasa engkau pacu, maka dia akan menjadi kuat. Jadi orang Arab dahulu selalu mengatakan demikian, jiwa kamu itu sama seperti kuda yang kamu miliki. Jadi kuda itu kalau hari-hari kita naikinya terus kita latih berpacu, artinya kita paksa dia untuk berjalan kencang, maka lari kencang itu merupakan perkara yang biasa bagi. Ya, beda mungkin kendaraan kita sekarang. Kalau kita paksa terus lama-lama jimbet. Ya, ini kuda dengan unta itu kalau dipaksa subhanallah. Karenanya di antara latihan yang dilakukan oleh mereka untuk kuda-kuda itu memang disiksa. Seperti misalnya tidak diberi makan atau mungkin diasapi, ya, sehingga kalau dia sudah berkeringat karena panasnya, itu biasanya kekuatan di tubuhnya semakin meningkat dan kuda seperti ini bisa diajak untuk berpacu lebih kencang. Maka jiwa kita seperti itu. Kalau kita biasakan tidur, biasakan nyantai, insya Allah dia akan santai saja. Sehingga berat. Ya, bolehlah kita tes. Satu bulan ini coba aku tidur aja. Kena marah istri. Tapi antum siapkan dulu ininya, nafkahnya. Dalam 1 bulan, abang mau mempraktekkan perkataan Ustaz nih, betul tidak kan gitu kan? Ini nafkahmu 1 bulan. 20 juta. Nah, bulan depan suruhnya tidur lagi. Karena kasih 20 juta ya. Kemudian antum coba tidur. Coba usahakan setelahnya untuk melakukan kembali kebiasaan yang biasa antum lakukan sebulan yang lalu. Beratnya luar biasa. Maka terus berjuang, lambat laun apa yang kita usahakan dan kita perjuangkan dalam kehidupan untuk menggapai ridha Allah akan menjadi sesuatu yang mudah. Sehingga lepas bagaikan air yang mengalir. Ya, jadi ini para ikhwah bab mujahadah, perjuangan. Ya, ini adalah bab yang benar. Sebagian para ulama mengatakan bahwa karya Al-Imam An-Nawawi ini benar-benar Riyadhus Shalihin, taman bagi orang-orang saleh, karena dengan merenungkan
bab, begitu juga dengan dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau, kita termotivasi untuk menjadi orang saleh, termotivasi untuk menjadi orang saleh. Para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dalil pertama yang disebutkan oleh beliau surat Al-Ankabut ayat 69. Dalil yang pertama surat Al-Ankabut ayat 69. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya, Allah tabaraka wa taala berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami benar-benar akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik. Ini dalil pertama. Namun ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yang di bab al-mujahadah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa taala, yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga ada faedahnya. Kita cukupkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.